Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi ini kita boleh bersyukur, bersuka cita, sebab Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kembali menikmati hari yang baru. Terlebih-lebih dalam suasana sukacita Natal, kita boleh menikmatinya dalam kebersamaan bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan. Walaupun dalam tahun ini kita tidak melaksanakan dan tidak melakukan perayaan Natal, kita tetap bersyukur, bersuka cita bahwa kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan tanggal 25 dalam persekutuan kita akan tetap beribadah, ibadah Natal. Dan saya kira semuanya itu adalah sukacita yang Tuhan telah persiapkan untuk kita nikmati. Pagi ini kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan, boleh menikmati suasana sukacita Natal yang penuh kedamaian. Dan walaupun ya Tuhan, tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dalam memaknai Natal, tetapi tidaklah mengurangi sukacita dan kebahagiaan kami, sebab Natal yang sesungguhnya adalah ketika kami bersekutu dengan Tuhan, merayakan dan melakukan kedamaian kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami semua. Ya Roh Kudus, karuniakanlah hikmat bagi kami. Inilah doa kami, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam edisi Rabu 23 Desember 2020, melalui renungan harian dan doa bersama, bacaan kita terdapat di dalam Injil menurut Markus pasal 11 ayat 1-11. Injil Yesus berkata, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka salah paham solanasang. Itulah tema dari renungan kita di pagi hari ini, berangkat dari bacaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak sedikit hal yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita langsung memberi tanggapan terhadap kejadian yang terlihat
oleh mata. Bahkan dengan melihat orang lain melakukan sesuatu, kita seringkali menilai sesuai yang kita lihat tanpa mempelajari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara, saat memasuki kota Yerusalem, Yesus datang dengan cara yang sangat sederhana, dengan mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Keledai ini pun diperoleh Yesus tertambat di pinggir jalan tanpa ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Yesus menunggangi keledai tersebut hanya dengan alas pakaian dari salah satu muridnya. Yesus datang ke Yerusalem dengan penuh cinta kasih dan kedamaian. Namun yang menarik adalah bahwa penduduk Yerusalem menyebut Yesus sebagai sang pembebas bangsa Yahudi dengan cara menghamparkan pakaian mereka dan menyebarkan ranting-ranting hijau. Seruan mereka memperlihatkan bahwa raja bangsa Yahudi telah datang untuk melepaskan mereka dari belenggu penjajahan, serta untuk mengembalikan kejayaan Daud di masa lampau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu sisi mereka tak salah menyambut Yesus dengan sorak-sorai, karena setidaknya sejumlah dari mereka yang telah melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi pada pihak lain, mereka justru salah paham bahwa kehadiran Yesus akan datang meruntuhkan kerajaan Romawi. Saudara-saudara, kehadiran Yesus di dunia jauh lebih besar dari pembebasan itu, karena kehadirannya melepaskan manusia dari belenggu dosa dan mengantar manusia kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, marilah kita bersukacita bahwa kelahiran Yesus yang akan kita peringati adalah jawaban keyakinan kita terhadap penyelamatan untuk kita. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntun, menyertai kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama pada saat ini. Di dalam doa syukur kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kasih, Allah yang telah menyatakan kasih setia dan telah membebaskan kami dari belenggu dosa, bahkan telah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus, Sang Pembebas yang sesungguhnya, telah mengangkat kami dari belenggu dosa, telah menganugerahkan kepada kami kasih untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh keberadaan jemaat Tuhan, Jemaat Efrata Bontang. Hamba-Mu datang mendoakan kehidupan pekerjaan anggota jemaat Tuhan. Berkati dan sertai sehingga apapun yang dikerjakan dan diusahakan ya Tuhan boleh berkembang, boleh dinikmati, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ajar mereka untuk selalu bersyukur atas apapun yang mereka terima dalam kehidupan yang terjalani. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, hamba-Mu datang mendoakan seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan maupun jemaat Tuhan baik yang berada bersama-sama dengan mereka di kota Bontang maupun yang jauh terpisah karena pendidikan, karena perjuangan mencari pekerjaan, bahkan pekerjaan. Lindungi dan sertailah mereka ya Allah, dan berkati hari lepas hari. Hamba-Mu datang mendoakan rencana ibadah Natal jemaat yang akan dilakukan pada hari Jumat 25 Desember. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami, melindungi kami dari wabah COVID-19. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan ya Allah, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat siapapun yang akan hadir.
dalam merayakan, memaknai kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus melalui ibadah Natal. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Hamba-Mu juga datang mendoakan seluruh kegiatan yang akan kami lakukan dalam sepanjang minggu ini. Lindungi dan berkati dan karuniakanlah hikmat bagi kami ya Allah, sehingga semuanya boleh kami lakukan di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, begitupun ibadah Natal keluarga yang akan dilakukan di masing-masing rumah tangga, Tuhan berkati dan Tuhan kasihi kami semua sehingga boleh kami lakukan di dalam hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, secara khusus hamba-Mu datang mendoakan setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Sembuhkanlah anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pengobatan yang mereka terima, memberkati para medis, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga dari dalamnya mereka akan peroleh berkat kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Sehingga semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, akan tetap berpengharapan, meyakini bahwa Tuhan sumber kelegaan dan Tuhan akan menyembuhkan penyakit mereka. Bapa di surga, begitupun setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, Tuhan angkat beban dan pergumulan itu dan mengubahnya menjadi sukacita. Ya Allah, seluruh kehidupan dan keberadaan jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kasihi mereka ya Tuhan, lingkupi mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga ya Allah, semua anak-anak Tuhan akan tetap memperoleh kasih karunia Tuhan secara khusus dalam memaknai Natal yang penuh dengan sukacita. Walaupun tahun ini secara perayaan kami tidak lakukan di gedung gereja, tetapi kami lakukan di masing-masing rumah kami, sehingga kami akan tetap bersukacita dan juga senantiasa menikmati kedamaian yang Tuhan telah hadirkan bagi kami. Secara khusus kami juga datang mendoakan, kasihanilah kami ya Tuhan, pulihkanlah keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Kasihani kami ya Tuhan, jauhkan kami dari wabah ini, sehingga ketika kami melayani Tuhan dalam persekutuan dan dimanapun kami berada, kami semua akan tetap sehat dan kuat, dan Tuhan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Bapa di surga, ini doa kami, ini pengharapan kami. Dengarkan kami yang datang kepada-Mu ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian dan doa bersama di pagi hari ini. Selamat menikmati dan merayakan Natal yang penuh dengan kedamaian. Selamat menjalani hari-hari kita dengan tetap berpengharapan kepada Allah, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Shalom, Tuhan memberkati.